Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang penyetaraan reaksi kimia sederhana. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah setarakan reaksi-reaksi berikut dengan metode matematika. Di sini diberikan 4 buah reaksi kimia. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Atau kalian juga bisa mengikuti akun media sosial Bahas Soal Channel lainnya di platform Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Jangan lupa untuk di-follow agar dapat mengikuti update-update pembahasan soal terbaru dari Bahas Soal Channel. Nah, kembali pada soal. Jika kita memiliki soal sejenis ini, maka di sini setarakan reaksi-reaksi berikut dengan metode matematika. Pertama, kita harus pahami dulu apa reaksi kimia. Yang kedua, metode matematika. Di sini saya akan coba mengingatkan kembali tentang apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia, saya tuliskan dulu. Reaksi kimia ini adalah suatu reaksi yang mengubah zat awal atau disebut juga sebagai zat asal yang nanti kemudian dikenal dengan nama reaktan atau bahasa Indonesianya adalah bereaksi menjadi sebuah zat baru yang disebut dengan produk, atau kata lainnya adalah hasil reaksi. Jadi reaksi kimia itu dikatakan suatu reaksi kimia ketika reaksi itu merubah zat asal menjadi sebuah zat baru, di mana zat baru ini akan memiliki sifat yang berbeda daripada zat asal. Jadi jika kita ambil kasus misalkan kita membuat air menjadi es batu, nah itu tidak tergolong reaksi kimia karena tidak ada perubahan. Itu adalah tetap air yang berwujud cair dan air yang berwujud padat. Contohnya apa? Reaksi kimia contohnya adalah ketika kita membakar kayu. Nah, kita punya zat asalnya kayu dibakar, ternyata zat akhirnya berupa arang dan asap. Jadi berbeda, dia karakternya berbeda dengan zat asal yaitu kayu. Nah, itu disebut dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada dua jenis. Nah, jika dia reaksi kimianya berupa satu panah ini bisa kita baca menjadi atau menghasilkan. Nah, ini bacanya kita menjadi. Jadi zat asal menjadi zat baru atau zat asal menghasilkan zat baru. Nah, kembali lagi. Reaksi kimia ini ada dua jenis. Yang pertama, reaksi satu arah yang disebut dengan irreversible atau satu arah. Artinya apa? Artinya pada reaksi jenis ini, zat asalnya akan menghasilkan zat baru dan di situ reaksi akan berhenti. Jadi ketika kayu dibakar akan menghasilkan arang dan uap. Nah, udah selesai reaksinya sampai situ. Tidak akan ada reaksi lanjutan. Ada yang kedua yang namanya reaksi reversible atau reaksi dua arah. Nah, reaksi dengan jenis panah seperti ini artinya, jadi ketika ada panah seperti ini, zat asal akan menjadi atau menghasilkan zat baru. Namun zat baru ini akan bisa kembali bereaksi menjadi zat asal itu tadi. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Itu adalah jenis-jenis dari reaksi kimia. Dalam menuliskan reaksi kimia, kita juga harus bisa atau harus menyertai wujud dari zat-zat yang bereaksi. Misalkan di sini saya ambil contoh tadi kayu yang dibakar. Kayu itu karbon, kayu itu padatan, dibakar berarti direaksikan dengan oksigen yang berupa gas api dan menghasilkan CO2 yaitu berupa asap gas, dan di sini juga ada arang. Nah, ini SGGS ini adalah wujud zat
zat dan wujud zat yang berasal dari C wujudnya S. Apa itu? O2 wujudnya G. Nah, jadi wujud zat di sini satu padatan. Padatan ini dilambangkan dengan S yang artinya solid. Kemudian berikutnya G yaitu gas. Dilambangkan dengan G ini artinya gas. Nah, dalam bahasa Inggris gas. Kemudian ada lagi berikutnya cairan. Dilambangkan dengan L yang artinya adalah liquid. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah larutan yang dilambangkan dengan Aki. Aki ini adalah aku. Nah ini lambangnya. Jadi dalam suatu reaksi kimia kalian juga harus bisa menuliskan wujud-wujud zatnya. Jadi dalam menuliskan persamaan reaksi kimia seperti ini, wujud zat itu sangat penting untuk dituliskan. Nah berikutnya dalam menuliskan persamaan reaksi kimia, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini menyatakan perbandingan dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, jadi koefisien reaksi ini perbandingan dari partikel-partikel zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, contohnya misalkan ketika kita menuliskan reaksi pembentukan air yaitu 2H2 dalam bentuk gas direaksikan dengan O2 dalam bentuk gas, dia akan menghasilkan H2O sebanyak 2 molekul dalam bentuk liquid cair. Nah, ini sini ada angka. Nah, angka ini nggak ada angka, bukan nggak ada, tapi angkanya adalah 1. Tapi kalau 1 umumnya tidak ditulis. Nah, angka-angka ini yang namanya koefisien reaksi, di mana dia menyatakan perbandingan dari partikel-partikel zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, penggunaan koefisien reaksi ini adalah sesuai dengan teori atom yang dikemukakan oleh Dalton, di mana Dalton menyatakan bahwa atom-atom itu tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom lain, melainkan hanya terjadi penataan ulang. Nah, jadi pemberian koefisien reaksi itu merupakan angka perbandingan dari jumlah atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh hukum kekekalan massa. Nah, ini juga diperkuat oleh hukum kekekalan massa Lavoisier, di mana dinyatakan bahwa jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu haruslah sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah massa dari zat-zat yang bereaksi di sini sebagai reaktan adalah sama dengan zat-zat yang dihasilkan atau produk. Jadi massa reaktan harus sama dengan massa produk. Itu menurut Lavoisier. Oleh karena itu, maka dalam menuliskan suatu persamaan reaksi kimia, kita harus menggunakan koefisien reaksi agar reaksi kimia yang kita tuliskan tersebut dapat dikatakan setara. Setara ini artinya jumlah atom yang bereaksi pada reaktan adalah sama dengan jumlah atom yang dihasilkan pada produk. Nah, ingat, jadi penulisan koefisien reaksi itu di depan molekul ya. Di depan molekul. Kalau ini bukan koefisien reaksi, ini adalah indeks atom. Nah, indeks atom ini tidak bisa dirubah. Kalau dirubah, maka sifat dari molekulnya juga akan berubah karena ini berkaitan dengan ikatan kimia atau proses pembentukan dari molekul tersebut.
Jadi perubahan indeks atom dalam suatu molekul maka akan merubah sifat-sifat dari molekul tersebut. Karena di situ bisa dikatakan perubahan indeks atom sama dengan terjadinya suatu reaksi kimia baru. Seperti itu. Nah, sekarang dari penjelasan-penjelasan ini, bagaimana kita melakukan yang namanya proses penyetaraan reaksi kimia sederhana. Cara menuliskan persamaan reaksi setara. Inti dari menuliskan persamaan reaksi setara ini adalah jumlah atom pada reaktan adalah sama dengan jumlah atom pada produk. Nah, jadi ini dikatakan setara itu ketika jumlah atom pada reaktan adalah sama dengan jumlah atom pada produk. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama yaitu menambahkan koefisien reaksi. Nah, jadi ketika kita menemui jumlah atom yang tidak setara pada reaktan dan produk, maka kita lakukan dengan penambahan koefisien reaksi. Ditambahkan kemana? Ditambahkan pada jumlah atom yang lebih kecil atau lebih sedikit. Ditambahkan berapa? Dibandingkan saja hingga jumlah atom pada reaktan dan produk itu jumlahnya adalah sama. Koefisien reaksi ini harus dituliskan dalam bentuk bilangan bulat dan sederhana. Jadi nanti jika kalian menemukan suatu perbandingan itu berbentuk pecahan atau desimal, maka kalian harus ubah menjadi bilangan bulat dan sederhana. Yang kedua, menetapkan nilai koefisien reaksi untuk senyawa dengan molekul yang lebih kompleks. Nah, artinya apa? Jadi di sini penambahan koefisien reaksi, berikutnya menetapkan nilai koefisien reaksi. Jadi ketika ada suatu reaksi yaitu reaktan dan produk, maka carilah yang memiliki rumus molekul yang paling kompleks. Di situ maka kita tetapkan saja dulu dengan koefisien reaksi bernilai 1. Jadi yang paling kompleks itu kita lakukan atau kita tetapkan koefisien reaksinya adalah 1. Kompleks itu seperti apa? Cari yang rumus molekulnya memiliki jumlah atom paling banyak atau paling besar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu setarakan jumlah atom lainnya berdasarkan pada perbandingan atom-atom pada senyawa yang memiliki molekul yang lebih kompleks tadi. Nah, sekarang biar tidak bingung, maka kita coba langsung aja kerjakan soal yang kita miliki. Kita coba aplikasikan pada soal. Setarakan reaksi-reaksi berikut dengan metode matematika. Tadi kita sudah bicara reaksi, persamaan reaksi, dan cara menyetarakannya dengan koefisien reaksi. Sekarang metode. Nah, di sini diminta dengan metode matematika. Metode matematika ini adalah metode dengan cara permisalan dengan menggunakan variabel. Misalkan variabelnya adalah A, B, C, D atau X, Y, Z, dan apapun itu kita variabelkan. Penyetaraan reaksi kimia sederhana ini ada dua caranya, yaitu dengan cara matematis, yaitu dengan permisalan, atau yang berikutnya, yang kedua, yaitu dengan cara menerka-nerka saja. Jadi di sini misalkan C-nya 2, di kanan ada berapa. Itu cara menerka-nerka. Nah, karena di sini dengan metode matematika berarti nanti kita gunakan permisalan atau dengan cara pemberian variabel. Jadi koefisiennya nanti kita tuliskan dalam bentuk variabel. Misalkan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan variabel atau memberikan variabel, koefisien berupa variabel, maka yang pertama kita lakukan tadi yaitu mencari rumus molekul yang paling kompleks dan kita berikan koefisien reaksi senilai 1 seperti tadi.
kita sudah dibahas. Jadi di sini misalkan reaksi pertama C2H6 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini yang paling kompleks, yang molekulnya paling dalam satu rumus molekul paling banyak kandungan atomnya yang mana? Nah, di sini adalah C2H6. Nah, jadi misalkan di sini saya tuliskan di sini koefisiennya 1. Maka setelah menetapkan ini baru kita lakukan pemisalan pada koefisien berikutnya. Jadi misalkan di sini adalah A, di sini koefisiennya B, di sini koefisiennya C. Saya tulis di bawah ya. Kalau tulis di sini bolehlah A, B, C. Nah, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya baru kita lakukan hitungan secara matematis. Kita mulai dari atom yang pertama di sini C. Berarti kita coba hitung atom C. Atom C di sini di kiri ada dua. Ingatlah ya, reaksi itu ada dua ya. Ada dua bagian, yaitu yang kiri sebelum panah dan yang kanan setelah panah. Sebelum panah itu namanya reaktan. Setelah panah yang namanya produk. Sambil diingat-ingat, tadi sudah di depan. Jadi atom C di reaktan ada dua, berarti ada dua. Ada lagi di reaktan tidak ada, berarti langsung sama dengan panahnya saya ganti sama dengan, karena jumlah atom pada reaktan harus sama dengan jumlah atom pada produk. Seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, pada produk C ada berapa? Nah, di sini yang koefisiennya B. C-nya ada 1, berarti 1 kali B ada lagi. Tidak ada. Sehingga di sini bisa diketahui bahwa B nilainya sama dengan 2. Jadi nilai B sudah ketemu. B itu 2. Selanjutnya setelah C yaitu H. Berarti kita tulis ini atom H. H di reaktan ada 6. Ada lagi H nggak ada. Berarti langsung sama dengan panah sama dengan berarti nyebrang. Kalau sudah sama dengan berarti nyebrang ke produk. Atom hanya di sini nggak ada, di sini ada C, yaitu sebanyak 2 C, berarti 2 kali C. Berarti di sini C sama dengan 6 bagi 2, berarti C sama dengan 3. C-nya ketemu 3. Selanjutnya C, H sudah, berarti O. Itu ganti atom O. Nah, O-nya di reaktan ada berapa? 2. 2 kali koefisiennya A, berarti 2 kali A. Sama dengan, berarti nyebrang. Di B ada 2 kali B, berarti 2 kali B. Ada lagi, di C ada, yaitu 1. Nggak ditulis berarti 1. 1 kali C. Nah, berarti 2A sama dengan 2B tambah C. Nah, B-nya dan C-nya sudah ketemu, maka tinggal masukkan aja. Berarti 2A sama dengan 2 kali B-nya 2, berarti 2 ditambah C 3. Nah, 2A sama dengan 4 tambah 3. 2A sama dengan 7, berarti A sama dengan 7 per 2. A-nya ketemu 7 per 2. Nah, sekarang sudah ketemu semua, maka kita tuliskan persamaan reaksi setaranya, yaitu C2H6 gas plus A-nya berapa? 7 per 2, berarti tulis 7 per 2 O2 gas menghasilkan CO2B. B-nya ketemu 2, berarti 2 CO2 gas ditambah C-nya 3 H2O, berarti 3 H2O liquid. Nah, ingat tadi sudah dibilang bahwa koefisien reaksi harus berbentuk bilangan bulat sederhana, maka kita ganti menjadi C2H6 gas. Ini karena penyebutnya 2, maka kita kalikan 2. Di sini kalikan 2, maka semuanya harus kalikan 2. Berarti ini 1 kali 2, berarti jadi 2. Ini kalikan 2, berarti 7 O2 gas menghasilkan 2 kali 2. 2 kali 2 berarti 4 CO2 gas ditambah 2 kali 3 berarti 6 H2O liquid. Nah, ini adalah persamaan reaksi setara dari reaksi yang pertama. Berarti koefisiennya ini 2, ini 7, ini 4, ini 6. Oke, bagaimana? Mudah kan untuk yang pertama? Next, kita lanjutkan pada
reaksi berikutnya. Nah, pada reaksi ini pertama kita cari yang paling kompleks. Nah, yang paling kompleks di sini adalah NH3. Nah, NH3 berarti sini koefisiennya bernilai 1. Berarti di sini kita anggap A, sini B, sini C. Nah, A, B, C. Maka seperti tadi pada reaksi pertama, kita tuliskan atau kita cari satu persatu. Kita mulai dari atom yang pertama, yaitu atom N. Nah, atom N pada reaktan sebelah kiri, di sini ada 1, berarti 1. Ada lagi tidak ada, berarti loncat panah, berarti sama dengan N. Ada 1 sini, 1 kali B, berarti B. Ada lagi C, enggak ada, berarti B sama dengan 1. Udah ketemu, berapa B nilainya 1. Kemudian lanjut ke atom berikutnya, yaitu H. H di sini ada 3, berarti 3. Ada lagi tidak ada, loncat panah, berarti sama dengan sini yang B tidak ada, sini ada 2 kali C, berarti 2C. Sehingga di sini C sama dengan 3 per 2. Ketemu lagi C 3 per 2. Selanjutnya atom apa? Atom O. Atom O ada berapa? Ada 2 kali koefisiennya A, berarti 2A sama dengan loncat panah sama dengan O. Di sini ada 1 kali B, berarti B sini 1 kali C tambah C. Nah, 2A sama dengan, karena B-nya sudah ketemu 1, berarti ganti 1. C-nya ketemu 3 per 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan 2A sama dengan 1 tambah 3 per 2, berarti sama dengan 5 per 2. Sehingga A-nya 5 per 2 bagi 2 sama dengan 5 per 4. Berarti A-nya 5 per 4. Sehingga kita tuliskan persamaan reaksinya sini NH3-nya 1, berarti 1 NH3 gas tambah A-nya 5 per 4 O2 gas menghasilkan B-nya 1, berarti NO gas tambah H2O, ini nilainya 3 per 2, berarti 3 per 2 H2O liquid. Nah, karena di sini ada pecahan, maka kita jadikan bilangan bulat. Kita kalikan berapa? Nah, penyebutnya yang paling tinggi 4, ini 2, berarti kita kalikan 4, sehingga NH3-nya sini 4 kali 1, berarti 4 NH3, gas NH3, sini 5 per 4 kali 4, berarti 5 gas oksigen menghasilkan 4 NO, gas tambah 4 kali 3, 12 bagi 2, berarti 6 H2O liquid. Nah, coba kita hitung, N-nya 4, nah 4. H-nya 4 kali 3, 12. 12, O-nya 10. 6, dan 4, 10. Nah, jadi persamaan reaksi setaranya ini. Jadi koefisiennya sini adalah 4, sini 5, sini 4, sini 6. Nah, oke, masih mudah kan untuk soal kedua? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu persamaan reaksi yang ketiga. Nah, pada persamaan reaksi yang ketiga sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita cari rumus molekul yang paling kompleks. Nah, di sini cari yang paling kompleks. Nah, ini bisa kita simpulkan dari ini. Nah, ini yang paling kompleks, berarti kita kasih koefisiennya senilai 1. Karena ini 1, maka yang lain kita misalkan ini adalah A, nah, A ini adalah B, ini B, maka ini yang ketiga C. Nah, sehingga langkah selanjutnya kita cari satu persatu. Kita mulai dari atom sini, BA, berarti atom BA. Nah, di kiri ada 1 kali A, berarti A. Ada lagi? Nggak ada. Loncat panah, berarti sama dengan sini ada 3, ada lagi? Tidak ada, berarti A-nya sudah ketemu, sama dengan 3. Kemudian lanjut atom berikutnya, yaitu O. Nah, atom O di sini ada 2, di dalam kurung ada 1, di luar kurung ada 2, berarti 1 kali 2, 2 kali A, berarti 2A.
Berikutnya masih ada lagi. Oh, di sini sebelum panah ada lagi, berarti tambah. Di sini ada 5 kali B, berarti 5B. Loncat panah sama dengan ini ada di dalam kurung 4, di luarnya 2, berarti 8. Berarti 8 kali 1, 8. Kemudian di sini ada 1 kali C, berarti plus C. Berarti 2A plus 5B sama dengan 8 plus C. Nah, di sini karena A-nya sudah ketemu 3, maka kita masukkan saja 2 kali 3 plus 5B sama dengan 8 plus C. 6 plus 5B sama dengan 8 plus C. Nah, ini misalkan kita jadikan 5B, C-nya pindah berarti negatif, berarti 8. 6-nya pindah ke kanan berarti min 6, berarti 5B min C sama dengan 2. Nah, ini persamaan 1. Kita taruh aja dulu. Nah, selanjutnya setelah atom O, yaitu atom H. Berarti atom H. Di sini ada 1 di dalam kurung, di luar kurung 2, berarti 2 kali A. Nah, ada lagi sini nggak ada, loncat panah berarti sama dengan yang sini nggak ada H. Kemudian sini ada 2 kali C, berarti 2C. Berarti nilai A, coret-coret, berarti A sama dengan C. A-nya 3, berarti C-nya juga 3. Selanjutnya setelah atom H, berarti atom P. Atom P. Nah, di sini P-nya ada 2 kali B, berarti 2B. Ada lagi nggak ada, loncat panah berarti sama dengan sini. Di dalam kurung 1, di luar 2, berarti 2. Nah, ada lagi nggak ada, berarti ini 2B sama dengan 2, berarti B sama dengan 2 per 2. B sama dengan 1. Jadi B-nya sama dengan 1, C-nya tadi ketemu 3. Udah ketemu semua, berarti ini sudah ketemu. Nah, udah, karena nilai B dan C sudah ketemu, maka persamaan reaksinya bisa kita tuliskan. Nggak muat ini, saya tuliskan di atas saja ya. BaOH2, nilai A-nya 3, berarti 3. Ini Aki ditambah P2O5 dalam bentuk gas, nilai B berarti 1, nggak usah ditulis. Ini 1, bisa ditulis, yaitu Ba3PO42 solid padat ditambah H2O, C-nya nilainya 3, berarti 3H2O dalam bentuk liquid. Nah, ini persamaan reaksi setaranya untuk yang nomor 3, karena sudah bilangan bulat semua, maka ya sudah, berarti selesai. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan? Oke, lanjut ke reaksi yang berikutnya, yaitu reaksi keempat. Nah, sama halnya kita cari yang paling kompleks. Mana yang paling kompleks? Nah, ini yang paling kompleks. Berarti kita kasih koefisien 1. Karena ini yang paling kompleks, kita sudah kasih koefisien 1, maka yang lainnya kita misalkan ini A, ini B, B ini. Nah, ini sudah ada angkanya, berarti sudah kita anggap karena sudah ada koefisiennya, sudah dikasih bonus koefisien, ya udah biarkan aja, jangan kita kasih variabel yang enggak ada, kita kasih variabel. Nah, ini C. Nah, ini C. Sehingga lanjutannya maka kita hitung satu persatu. Kita mulai dari atom yang pertama, yaitu N. N di dalam kurung 1, di luar kurung 2. Angkanya 1, berarti 2. Ada lagi? Enggak ada. Loncat panah berarti sama dengan ini yang B enggak ada N, ini enggak ada, ini C ada 1. Berarti 1 kali C, sehingga bisa diketahui C sama dengan 2. Udah ketemu C-nya 2. Selanjutnya atom apa? Atom H. Nah, atom H. Nah, atom H di dalam kurung ada 4, di luar 2, berarti 8. Ada lagi. Oh, ada di sini, ada 1. 1 kali A berarti plus A. Loncat panah berarti sama dengan sini enggak ada, sini 2 kali 2 berarti 4, sini 3 kali C berarti plus 3C, sehingga di sini A, C-nya pindah geser berarti negatif 3C sama dengan 4 min 8. A min 3C sama dengan min
4. Ini persamaan 1. Kita biarkan saja. Seperti kasus yang tadi, kita biarkan saja dulu. Nah, selanjutnya atom H sudah, yaitu atom S. Atom S. Di sini ada 1. 1. Sini nggak ada loncat panah, berarti sama dengan ini ada 1 kali B, berarti B. Ada lagi tidak ada, berarti ketemu B-nya sama dengan 1. Nah, B-nya sudah ketemu 1. Kita lanjut setelah S, yaitu O. Atom O. Nah, di sini di kiri ada 4, berarti 4. Sini ada 1 kali A, berarti plus A. Loncat panah, ya berarti sama dengan ini 4 kali B, berarti 4B. Ini ada 1 kali 2, berarti plus 2. Ini enggak ada, berarti 4 plus A sama dengan 4B plus 2B-nya tadi ketemu 1, berarti 4 plus A sama dengan 4 kali 1 plus 2, berarti 4 plus A sama dengan 4 kali 1, 4 tambah 2 berarti 6. A sama dengan 6 min 4. A sama dengan 2, berarti A-nya 2, berarti A, B, dan C sudah ketahuan semua, maka ini nggak usah dipakai. Sehingga persamaan reaksinya saya tuliskan lagi di sini. NH4SO4 nilainya 1 dalam bentuk padat tambah NaOH dalam bentuk padat. Sini nilai A hanya 2 menjadi Na2SO4 dalam bentuk padat. Sini P nilainya 1 plus 2H2O liquid plus C-nya 2 berarti 2 NH3 dalam bentuk gas. Nah, ini adalah persamaan setaranya, koefisiennya 1, 2, 1, 2, 2. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, seperti itulah cara menyetarkan reaksi-reaksi kimia sederhana dengan menggunakan metode matematika. Jadi demikian pembahasannya. Jika masih ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, oke. Jika dirasa video tadi bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.